Salam, selamat pagi, salam sehat dan horas. Kita akan masuk dalam renungan harian. Mari siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kasihi, terima kasih buat napas hidup, kesehatan dan kesegaran pagi ini. Kami mau mengawali hari ini bersamamu, merenungkan firman-Mu. Tolong penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Buka pikiran kami agar mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan yang telah ditentukan buat kita hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Seperti biasa, nanti kalau sudah ada waktu baik di kantor maupun di rumah, mohon agar nats firman Tuhan hari ini dibaca satu pasal penuh atau setidaknya ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita patut bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan menguatkan kita ketika menghadapi dan melewati penderitaan demi penderitaan atau kesengsaraan. Saya yakin cukup banyak di antara kita berpikir bahwa hamba Tuhan atau setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik itu penuh atau paruh waktu, pasti akan terluput dari masalah, kesulitan, atau penderitaan. Hidupnya akan lancar-lancar saja. Oh, kenyataan hidup tidak seperti itu. Bahkan yang terjadi sangat sering yang sebaliknya. Tidak semua orang bisa menerima penderitaan dengan begitu saja. Ada yang mempertanyakan kebaikan Allah. Ada juga yang mempertanyakan mengapa harus dirinya yang mengalami penderitaan itu dan bukan orang lain. Ada juga orang yang langsung menyelidiki dosa-dosa yang menjadi penyebab penderitaannya. Dosa apa yang telah kuperbuat? Bagaimana dengan Rasul Paulus ketika dia mengalami penderitaan demi penderitaan? Rasul Paulus memuji Allah. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Tuhan memakai ujian dan penderitaan kita untuk membuat kita semakin serupa dengannya. Penghiburannya dalam pergumulan kita memperlengkapi kita untuk menguatkan orang lain dengan bersaksi tentang pertolongan yang kita terima dari Tuhan. Paulus melihat penderitaannya secara berbeda. Secara khusus, ia mengidentifikasi penderitaannya sebagai kesengsaraan Kristus. Penderitaan itu begitu besar dan begitu berat, hingga membuat Paulus putus asa. Kita tidak tahu penderitaan apa yang sesungguhnya dihadapi Paulus, tetapi ia sampai merasa seolah dijatuhi hukuman mati. Dalam keadaan seperti itu, Paulus hanya dapat mempercayakan dirinya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Paulus berharap bahwa Allah akan menyelamatkannya. Meski demikian, Paulus menyadari bahwa penderitaan yang dia alami adalah untuk kepentingan jemaat di Korintus juga, yaitu untuk menjadi berkat bagi mereka. Karena melalui penghiburan yang dia terima dari Allah, Paulus menjadi sanggup untuk menghibur mereka yang sedang menghadapi penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus bukanlah kutuk, melainkan berkat. Tentu kita sadar dan ingat bahwa penderitaan Kristus adalah untuk kepentingan kita, agar kita hidup, selamat, terhibur dan dikuatkan. Nah, makanya penderitaan kita bisa menjadi berkat, yaitu berkat yang dimaksudkan Allah agar kita dapat melayani dan menguatkan atau menghibur orang lain. Orang yang pernah menderita akan lebih tahu bagaimana menghibur orang lain yang sedang menderita. Di dalam penderitaan itu, kita bisa mengharapkan, berdoa akan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Allah. Namun bukan untuk kita simpan sendirian, tetapi agar kita dapat berbagi dengan orang lain yang mengalami penderitaan. Berbagi apa? Yaitu berbagi penghiburan yang menguatkan, agar mereka juga tetap percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, penderitaan seharusnya tidak menjauhkan kita dari Allah, melainkan membawa kita lebih dekat kepadanya. Kunci untuk melihat penderitaan terletak dalam pribadi dan karya Tuhan Yesus.
Jangan lihat dan hanyut di dalam beratnya penderitaan, tapi pandanglah betapa dahsyat dan besarnya kuasa Tuhan Yesus untuk menolong kita. Seharusnya penderitaan yang terjadi dapat mengantar kita makin dekat dengan Allah dan juga dengan saudara-saudara seiman. Ingatlah bahwa penderitaan selalu hadir dengan janji penghiburan ilahi. Saya bacakan firman Tuhan untuk menghibur dan menguatkan kita. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pemazmur juga berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami percaya dalam suka dan duka Engkau selalu bersama kami. Penghiburan ilahi selalu Engkau berikan bila kami dalam pergumulan. Penghiburan yang kami terima jadi berkat untuk kami salurkan juga agar bisa menghibur saudara kami yang menderita. Terima kasih firman-Mu, buatlah kami semakin mencintaimu. Engkau yang memelihara, menolong, dan memberkati kami dalam aktivitas hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.